Amma law syadda. Ya. Amma law syaddal mu'minu rihlahu ila ziyarati masjidihi. Amma law syadda. Anapun utawi lamun nyiapaken sapa al mukminu wong mukmin wong iman rihlahu ing perjalanane mukmin ila ziyarati masjidihi maring ziarah masjide Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lis sholati krana salat fihi ing dalem masjid Fadzalika monggo tai mengkono lau syadda iku jaizun wenang duduk wa daliluhum lan utawi dalile haula iu di atas itu haula'i humul ladzina utawi dalile piro-piro dalile haula'i humul ladzina ketemu enggak al wahidu kang siji al-wahidu kang siji alladzi ya wahid ja'alu kang padha dadekaken sapa haula fi kulli musannafatihim ing dalem saben-saben karangane haula rupane qauluhu dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tushaddu ar-rihalu la tushaddu ora kena persiapan ora kena nyiapaken apa ar-rihalu perjalanan ila salati masajida maring telu pira-pira masjid maring telu pira-pira masjid masajida mafa'ila seget jamak taksir
namanya siagat jamak taksir. Jumlahnya ada 12. Wazan. Kalau masajida itu lebih daripada jamak. Beberapa masjid dan lebih daripada jamak. Rupanya al-masjidil haram suci masjidil haram. Wa masjidi lan masjid ingsun. Hadza ya Masjid Nabawi. Ya ikilah Masjid Nabawi. Bisa. Wa Masjidil Aqsa lan Masjidil Aqsa. Rawahu Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Qala Dawud sapa al-Imam Ghazali Imam Ghazali fil Ihya'i ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tahta unwani fadilatil madinati. Ing dalam tahta bawah sak ngisor-ngisore tetenger utamane kota Madinah. Tetenger keutamaane kota Madinah. Al-Munawwarati kang den padang aken ala sairil biladi ing atase sekerine pira-pira kota. Waqad zahaba lan temen-temen milih sapa ba'dul ulama'i sebagiane ulama ilal istidlali maring ngalap dalil. Ilal istidlali maring ngalap dalil bihadal hadisi kelawan ikilah hadis rupane la tusyaddur rihalu ila thalathati masajidah. Hadis la tusyaddu ar-rihal ila thalathati masajidah. Di atas maknanya sama. Fil man'i ing dalem nyegah minar rihlati saking lelungan li ziyaratil masyahidi maring ziarah pira-pira pesarehan tempat-tempat ulama bersemayam
Kuburan-kuburan wali, kuburan-kuburan para nabi, masyahid. Wa kuburil ulama ilan piro-piro kuburane ulama. Wassulahai lan piro-piro wong saleh. Jamaknya sulahai. Mufradnya salihun. Wa ma tabayyana lan ora dadi jelas. Wa ma tabayyana lan ora dadi jelas li kaduwe ingsun. Annal amro. Apa annal amro? Sak temene perkara kang bener. Apa annal amro sak temene perkara kang bener iku kadzalika kaya mengkono-mengkono al-man'i atau al-mani' al-man'i penyegahan. Baliz ziyaratu balik utawi ziarah iku makmurun den perintah. Iku makmurun den perintah apa biha ziarah. Titik. Nanggung. Ya. Nanggung ya. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur kuntu ana sapa ingsun kunahaitukum nyegah sapa ingsun ing sira an ziyaratil kuburi saking ziarah kubur fazuruha mongko ziarah sapa sira ing al kubur wala taqulu lan ora ngucap sapa sira kabeh hujron ing den tinggalaken hujron ing den tinggalaken Bismillahirrahmanirrahim. Amma law syaddal mu'minu rihlahu ila ziyarati masjidihi. Terusan daripada kemarin. Mana tuh? Beliau pengarang kitab Syekh Kiai Haji Ali Maksum menerangkan sebagian kecil manusia, sebagian kelompok dari manusia ada yang mencegah kemarin ya. Yang mencegah, melarang berziarah kubur. Mereka berpendapat dari kemarin itu bahwa
Seseorang yang menyiapkan bekal, siap-siap pergi ke Madinah untuk berziarah ke Rasulullah, itu hukumnya tidak boleh. Amma law syaddal mu'minu rihlahu ila ziyarati masjidihi lissalati fihi fadzalika jaizun. Adapun ketika persiapan seorang mukmin dalam perjalanan ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena ingin melaksanakan sholat, maka itu hukumnya boleh. Mereka begitu. Punya pendapat mereka itu, golongan yang tidak memperbolehkan itu. Kalau kamu niatnya ziarah ke makam Nabi tidak boleh. Tapi kalau niatnya untuk ziarah sholat di masjidnya Kanjeng Nabi, maka boleh. Itu pendapat mereka. Padahal di dalam ilmu fikih, haji, umrah pada hakikatnya ziyaratu fi baitillah wa maqbarati Rasulillah. Hakikat pada haji, umrah itu adalah berziarah ke Baitullah, Ka'bah. Ziarah itu maknanya berkunjung. Dan ke makam Rasulullah. Berkunjung maknanya. Ziarah ini bukan hanya kepada yang mati. Pada orang yang soleh kita silaturahim itu namanya ziarah. Berkunjung. Awas, jangan salah pengertian. Namanya ziarah hanya berkunjung ke kuburan saja, tidak. Tujuan ziarah itu littabaruk, meminta keberkahan. Keberkahan. Wa daliluhum al-wahid. Satu-satunya dalil mereka ini ya cumanya dalil ini. Cuma dalil itu. Mereka cuma punya satu dalil untuk mencegah atau melarang orang-orang Islam diprovokasi dengan hadis ini supaya tidak ziarah kubur. Begitupun sampai ke ziarah kepada makbarahnya Nabi SAW. Alladzi ja'aluhu fi kulli musannafatihim qaluhu. Mereka menjadikan dalil di dalam karangan-karangan kitabnya la tushaddu ar-rihal, dalilnya ini. Dalil yang mereka ini melarang. Ambilnya dari hadis. La tushaddu ar-rihal illa salati masajidah. Tidak diperbolehkan berkunjung atau berziarah kemanapun dalam perjalanannya saja dicegah, tidak boleh mereka, kecuali mengunjungi 3 masjid. Yaitu Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram di Mekah. Wa masjidi, Masjid Nabawi, masjidku Nabawi. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa Palestina. Ini dalilnya. Nah, ini dalil ini juga dipakai untuk orang-orang yang sok-sok membela Palestina itu loh. Jihad fisabilillah itu. Dalil ini dipakai. Jadi sekarang itu banyak orang yang tidak mengerti dalil. Dalilnya dipakai tidak sesuai. Ada dalil yang contohnya seperti dalil berperang dipakai untuk demo.
dalil-dalil perjalanan melakukan kemaksiatan dipakai untuk ziarah kubur. Nah, mereka itu. Mereka begitu. Ya. Mereka itu seperti itu. Hati-hati. Ya. Jadi benteng kalian, santren itu sudah dibentengin, benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kok ternyata kamu setelah dari sini di rumah, kok ikut gerombolan mereka? Tiba-tiba kita ngadain reuni alumni. Ada yang pakai cadar. Wah, repot ini. Pakai jubah, cingkrang. Aduh. Halaqah batiniyah alal masyayikh, persambungan batin dengan seorang guru putus. Putus. Ya dapat. Ini ziarah kubur. Apa lagi? Hah? Apa? Iya. Ada yang izin lagi? Wow, bulan puasa, amal buku amal catatannya kencing. Ada seorang ulama namanya Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri seorang ulama waliullah. Ini semasa dengan Rabi'atul Adawiyah. Terkenal. Beliau itu adalah wali kutub pada zamannya. Jadi banyak orang-orang yang sowan minta fatwa, minta doa kepada Syekh Hasan Al-Basri. Suatu ketika ada seorang ibu yang punya anak gadis. Anak gadisnya mati. Gadis mati lagi. Masih sekolah SMK. Mati. Ya kira-kira sudah 7 hari lah. Rindu sang ibu ini. Ya Allah, saya kok rindu dengan anakku yang sudah tidak ada. Gitu. Ngerasain ditinggal orang yang terdekat itu. Masih teringat terus. Kenangannya. Pokoknya masih teringat. Ibu tua ini sedih. Ingin tahu bagaimana keadaan anakku di alam barzah. Kan ngeri. Ini kamu nanti ada amalan. Maka datanglah ke Syekh Hasan Al-Basri. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Sambil menangis ibu itu. Lu kenapa nangis? Ya Syekh, baru 7 hari saya ditinggal anak gadisku mati. Nah, terus ngapain di sini? Sowan ke sini mau ngapain? Syekh, aku mau minta doa. Minta ijazah lah kalau sekarang. Supaya saya diberikan kabar oleh Allah bagaimana nasibku, keadaan anakku di alam barzah. Di kuburan itu bagaimana ya Syekh? Oke, kata Syekh Hasan Al-Basri. Nanti Bu, habis Isya, ba'da sholat Isya, habis tarawih, sholat 4 rakaat. Setiap 1 rakaat setelah Al-Fatihah baca surat Alhaakumut Takatsur. At-Takasur maksudnya. Kalau orang Arab kan nyebut langsung bunyi suratnya. Baca surat Alhaakumut Takatsur. Surat At-Takasur. Ya.
Benar, sang ibu itu pula habis isya dilakukan. Saran yang dari Syekh Hasan Al-Basri ini dilakukan. Sholat 4 rakaat, berarti kan 2-2 loh. Sholat malam itu masna, 2-2. 2 salam, 2 salam. Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Al-Fatihah, Al-Hakumut. Al-Fatihah, Al-Hakumut. 4 rakaat itu. Kemudian ibu, kata Syekh Hasan Al-Basri, kemudian baca sholawat sampai tidur. Dilakukan oleh ibu itu. Ini amalan kalau kamu pengen ketemu saudaramu yang sudah mati. Ya biasanya kalau orang hatinya bersih ya nembus. Kamu istikharah doain kok enggak mimpi-mimpi, ya kotor hatimu berarti. Istikharah kok enggak dapat mimpi gimana? Ya hatimu kotor, Bos. Kamu datanglah ke orang yang biasa ngistikharain, minta diistikharain. Datang ke gurunya, ke rumah Ustaz Jafar datang. Minta diistikharain. Terus ngasih apa. Loh ya begitu. Mahal ilmu itu. Brownies apa. Melon kalau Nelian. Benar, bertemu dengan anaknya di dalam mimpinya si ibu ini. Anaknya dibelenggu. Wajahnya gosong, rusak. Rupanya si anak dapat siksa kubur. Ada bil qabri. Langsung bangun. Keesok hariannya datang ke rumah Syekh Hasan Al-Basri. Ngeluh lagi. Ya Syekh, bagaimana ini anakku? Saya bermimpi tadi malam. Apa yang kau anjurkan? Saya lakukan. Tapi dalam mimpi, anakku dibelenggu, dirantai, gosong. Syekh. Gimana ini? Syekh Hasan Al-Basri itu pun kewalahan. Ya Allah, gimana ini? Ya sudah. Syekh Hasan Al-Basri memerintahkan, ibu nanti sodakoh ya. Sodakoh, niat sodakohnya diberikan pahalanya kepada anak yang sudah meninggal itu. Nah, ini. Jadi nyampe sodakohnya orang hidup kepada orang yang mati. Karena Allah menciptakan malaikat, ada yang tugasnya menyampaikan doa orang hidup kepada orang mati. Kamu punya uang lebih, sodakoh. Kemudian pahalanya dikasihkan kepada ahli kubur. Punya uangnya lebih banyak, kamu umroh, haji, pahalanya untuk orang tuanya, pahalanya yang sudah meninggal, untuk kakeknya yang sudah meninggal, adiknya sudah meninggal, siapapun ahli kubur yang sudah meninggal, sampai ya sampai. Lalu kemudian ibu itu bersedekah, pulang melakukan sedekah lagi. Ini setelah ini yang mimpi Syekh Hasan Al-Basrinya. Malam-malam Syekh Hasan Al-Basrinya mimpi. Beliau berada di suatu taman. Suatu taman. Kemudian ada seorang perempuan yang cantik jelita. Memakai mahkota. Siapa tuh? Bidadari, bukan. Ini kan masih dalam kuburan. Belum sampai ke surga. Bidadari itu adanya di surga, bukan di kuburan. Surga. Bukan di alam barzah maksudnya. Wahai Syekh, Assalamualaikum. Mengucapkan salam. Salam. Kenalkah engkau denganku ya Syekh? Lu kamu siapa? Aku gak kenal. Kamu ngefansnya sama aku. Kok kamu tahu aku padahal aku gak tahu kamu? Pasti kamu punya
mengikuti Instagramku ya kan. Sumpama. Kalau Syekh Hasan Al-Basri sekarang. Aku belum kenal kamu, tapi kamu kenal. Apa karena saya belum fallback kamu ya? Enggak ya Syekh. Aku ini anak yang kemarin ibu-ibu datang ke rumah engkau kemudian meminta doa. Loh, tapi keadaanmu beda dengan orang tuamu kemarin. Kabarnya kamu itu dibelenggu, disiksa, gosong. Nah, benar ya Syekh. Tapi setelah itu, tiba-tiba aku berada di tempat yang indah seperti ini. Apa sebabnya? Kata Syekh Hasan Al-Basri. Waktu itu ada seseorang soleh yang lewat di kuburan kemudian membaca sholawat. Kemudian dengan sholawatnya dia lewat di kuburan itu diberikan pahalanya kepada kami. Kami di alam barzah disiksa oleh malaikat 70.000 orang jumlahnya. Semuanya terselamatkan karena barokahnya pahala dari sholawat itu. Berarti nyampe nggak tuh? Sholawat sama ahli kubur yang biasa bukan nabi saja sampai, apalagi ke nabinya langsung. Masuk akal nggak? Paham nggak? Nganggut-nganggut doang. Sampai. Loh, inilah. Kita tahlilan, kita ziarah kubur. Ada sholawatnya enggak? Baca sholawat kepada Nabi atau mendoakan Fatihah kepada Nabi enggak? La hadratin Nabil Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu. Ada sholawat. Maka kamu tiru. Kalau kamu lewat di kuburan, baca sholawat. Diniatkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur yang ada di sini. Mereka selamat, diselamatkan oleh Allah karena barokahnya sholawat. Begitu. Qala al-Imam al-Ghazali. Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali At-Tusi. Nama aslinya. Ghazali ini nama tempat, namanya Ghazali. Kelahiran Imam Ghazali. Fil Ihya. Imam Ghazali berkata di dalam kitabnya, namanya kitab Ihya. Kitab Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf. Kitab tasawuf di kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tahta unwani fadilatul Madinah. Apa namanya? Keutamaan dari kota Madinah Al-Munawwarah yang disinarkan oleh Allah, yang bersinar ala sairil biladi, memancar cahayanya sampai ke seluruh negara al-bilad. Barokahnya. Artinya bagaimana? Jangan khawatir. Rasulullah ada di kota Madinah. Kota Madinah ini bersinar, sinarnya sampai ke seluruh dunia, seluruh negara-negara. Karena adanya kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama memilih mengambil dalil hadis ini, hadis tadi itu la tushaddu ar-rihal illa thalathil masajid fil mal'i rihal li ziyaratil masyahid. Memilih hadis ini rihalati li ziyaratil masyahid. Hadis ini tentang pencegahan, kata sebagian ulama. Mencegah ziarah kubur.
mendatangi kuburan-kuburan orang soleh, kuburan-kuburan ulama-ulama, wali-waliullah. Wa ma tabayyana li, kata Syekh Ali Maksum, dalil ini tidak jelas bagiku. Langsung ditentang. Wa ma tabayyana li, tidak jelas bagiku. Anal amro kadalik, sesungguhnya perintah yang benar kok malah dicegah. Ini. Jadi tidak mungkin. Enggak jelas ini dalil. Jadi kalau kamu ada orang yang berdalil kemudian melarang ziarah kubur, kemudian wa qala Rasulullah la tushaddir rihal illa thalathul masajid, terus bla 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 bla. Kamu jawab, wa ma tabayyana li. Dalilmu yang kamu bawa ini tidak jelas bagiku. Jelas. Kenapa? Mereka tidak percaya adanya barokah. Berkah kalau orang Jawa. Keberkahan. Nggak percaya. Makanya ziarah kubur mereka nggak suka. Karena berkah-berkah apa? Nggak berkah, nggak bisa dilihat. Ya nggak bisa. Jangankan berkah, pahala pun kita nggak bisa dilihat. Jangankan pahala, kentutmu sendiri nggak bisa dilihat. Iya kan? Aneh, ya aneh kok. Masa orang mati, loh gimana sih? Mendoakan orang yang sudah mati, pendapatnya begitu. Mandi dimandiin, kemudian sholat disolatin. Bisa apa mereka? Dalilnya begitu, pakai logika itu. Tidak semua agama itu, dalil syariat itu harus masuk akal, tidak mungkin. Tidak semua. Tidak semua harus masuk akal. Karena yang kita ketahui, syariat itu ada yang dalilnya dalil nas, tidak bisa dirubah. Harus ngikut aja udah. Contoh, kamu wudhu, batal, kentut. Yang kentut apa? Yang kentut apa? Pantatmu. Terus wudhu lagi, yang diusap mukamu. Yang kentut mana, yang diusap mana? Masuk akal itu. Harusnya kalau kamu kentut yang diusap pantatmu, kamu wudhu tuh di situ tuh. Nungging. Ini gak bisa ya. Loh iya, yang kentut pantat, tapi yang malu muka. Maka yang diusap muka. Loh orang sakit mata kok disuntik, dokter yang disuntik bukan matanya. Tapi pantatnya. Coba. Tidak semua masuk akal. Masuk akal nggak? Orang-orang Jawa tuh, kamu lah santri-santri begitu. Kalau lagi badannya nggak enak, kemudian apa namanya, anyang-anyangan, tahu? Anyang-anyangan. Sakit, kencingnya sedikit-sedikit gitu. Apa? Di kampung-kampungmu bagaimana? Dibuntel sama kaki jempolnya ini dikaretin. Lo yang anyang-anyangan kan harusnya yang dikaretin jempolnya tuh. Gak masuk akal, tapi itu nyata. Bener ya, nyata ya? Nyata. Loh. Dikaretin itu jempol kakinya. Orang dulu kan begitu. Iya. Padahal yang anyang-anyangan, nah sih. Harusnya yang dikaretin, yang anyang-anyangan. Gak masuk akal. Itu ya kalau logika-logikaan, berani saja. Nantinya kita sudah punya dalil. Barokah, al-barokah ziyadatul khair ba'dal khair.
Barokah itu bertambahnya kebaikan setelah engkau melakukan kebaikan. Ada efek setelah itu, efeknya kebaikan. Kamu pengen tahu buka puasamu barokah tidak? Ya kamu dilihat setelah buka puasa, males tidak terawihnya. Kalau terawihnya semangat, barokah. Semangat gak? Semangat gak? Woi, semangat gak ini? Semangat latihan Mekah. Mumpung bulan puasa, kapan lagi kamu bisa sholat lama? Sholatmu jarang-jarang kok. Sholat sunnahmu jarang-jarang. Ya kan? Kan dalam Ayyuhal Walad kan itu begitu. Bahwasanya amal yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga, diantaranya adalah yang bisa menurunkan rahmat Allah sehingga kamu masuk surga adalah sujud-sujud kecilmu di waktu malam. Tarawih kan banyak sujudnya. Tapi kan berdirinya yang lama, ya kamu hitung sujudnya aja dong. Ikhlas, yang ikhlas. Yang ikhlas. Ya. Kamu harus ikhlas. Ya. Sebab kalau makmum tidak ikhlas ikut jamaah, nanti jamaahnya makruh. Oh, tapi kan gak haram ya, terserah lah kamu lah. Makruh nanti. Itu. Itulah ziarah. Jadi santri-santri salaf mengikuti ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf itu percaya banget adanya keberkahan. Berkah itu ada. Aku percaya nggak? Benar. Maka dulu itu tadi Kiai itu pernah ngomong dengan Ustaz Ja'far, kalau ada orang di hadapan kamu nggak percaya berkah, tampar mukanya. Bilang begitu. Ya beliau tapi maksudnya di sini ada nggak? Kalau ada kan ada nggak nih? Percaya ya? Ya. Ini percaya bener apa takut ditampar? Berkah. Contoh berkah. Suatu hari Rasulullah ditatangi seorang nenek-nenek. Nenek-nenek yang sudah keriput, bibirnya sudah biru, tangannya sudah gemeteran. Berapa tahun tuh kira-kira tuh? Sudah gemeteran, jalannya sudah pengemis. Ini seorang pengemis tua udah gemeteran. Udah gemeteran tangannya. Dan semua tubuhnya juga dia kalau jalan sudah pelan. Pengemis ini sudah beberapa hari tidak makan. Maka untuk jalan saja gemetaran. Nekat dia mengetuk pintu rumahnya Rasulullah. Diketok. Tok, tok, tok. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Rasulullah kan orangnya begitu. Walaupun beliau itu punya pangkat besar, tidak pernah menyepelekan orang yang di bawah. Ada yang bisa dibantu, Nek? Wahai Rasulullah, aku sudah beberapa hari tidak makan. Adakah makanan di rumahmu? Hanya sekedar untuk menguatkan tubuhku ini. Rupanya pengemis ini minta makan sama Rasulullah. Oh, silakan duduk dulu. Oh. Panggil istrinya. Ya Khumairah. Tapi pelan. Ada makanan tidak? Ada pengemis datang. Ya Rasulullah, persediaan kita sudah habis. Rasulullah enggak ada.
Di Rasulullah juga belum makan. Ada pengemis datang belum makan, Rasulullah juga belum makan. Tapi beliau nggak ngaku, saya aja belum makan, enak aja. Enggak begitu. Enggak begitu. Tidak begitu. Ya Allah, carikan makanan-makanan. Ada nggak? Sambil berisyarat dengan istrinya. Ya Rasulullah, sedikit saja. Tidak ada ya Rasulullah. Ya sudah. Rasulullah tidak mau tamu yang datang ke rumahnya kecewa. Gimana Rasulullah mikir, ya Allah. Padahal Rasulullah itu Rasul. Beliau kalau minta sama Allah, ya Allah, datangkan beras sekarung, datang tuh. Ya gak? Tapi ketika seseorang berurusan dengan dirinya, mengenai kepribadiannya, Rasulullah tidak pernah memakai mukjizat. Ya sudah, kalau begitu, wahai ibu, wahai nenek, nih, aku kasih bajuku untuk bajunya Rasulullah. Nih, ya Rasulullah, kan begitu. Kalau orang ngemis sekarang kan ngeyel, saya butuh makan kok dikasih baju. Mau makan baju. Tapi ini pengemis cerdas. Ini kan bajunya Rasulullah. Kalau dijual pasti mahal harganya. Pasti mahal harganya. Ibu mau menerima baju ini? Mau ya Rasul? Ya, bawa. Mungkin ini akan bermanfaat untuk. Dibawa ke pasar. Pengumuman di pasar. Pengumuman. Woi, orang pasar. Siapa yang mau beli baju? Saya punya bajunya Rasulullah. Siapa yang mau membeli dengan harga mahal, saya kasihkan. Wah, berebut. Bajunya Rasulullah. Bajunya Rasulullah. Ternyata di situ ada seorang kaya raya, tapi matanya buta. Matanya buta. Lumpuh. Sudah berobat kemana-mana, ke rumah sakit. Enggak sembuh. Tapi kaya. Aku pilih. Yang kaya, sakit-sakitan, apa miskin, sehat terus. Hah? Iya. Allah tuh maha adil. Orang kalau miskin, penyakitnya juga sepele. Paling masuk angin, dikerok, mencret, minum tolak angin, selesai. Iya. Orang kaya, penyakitnya besar karena dia mampu ke rumah sakit. Rumah sakit loh. Jadi tiap bulan ke rumah sakit. Dia nggak betah di rumah sehat tuh nggak betah. Betahnya di rumah sakit. Betah di rumah sakit, di rumah sehat nggak betah. Biasanya begitu. Allah tuh tahu kadar kita tuh tahu. Ini orang nggak mampu ke rumah sakit nih. Kasih penyakit masuk angin aja deh, biar beli tolak angin 2.000 selesai. Iya kan? Akhirnya orang kaya yang buta ini bersama budak hamba saya. Hamba saya. Wahai hamba sahayaku. Itu ada orang yang jual bajunya Rasulullah. Kamu beli berapapun harganya, saya bayar. Kalau kamu nanti bisa mendapatkan itu, akan aku bayar dan kamu akan aku merdekakan, tidak menjadi hamba saya lagi. Merdeka kamu, menjadi orang yang merdeka. Semangat, siap, merdeka kok. Siap. Dibeli. Ya kalau sekarang langsung paham. Wahai pengemis, aku beli bajunya Rasulullah. Jadi apa namanya, kalau
tinggi-tinggian harga itu namanya dilelang. Dilelang. 500.000, 200.000, 1 juta, 2 juta. Ini hamba saya yang disuruh orang kaya ini datang. Wahai pengemis, aku beli 5 miliar. Kan diem semua tuh. Baju doang 5 miliar loh. Coba. 5 miliar loh baju. Semua terdiam. Ya sudah, 5 miliar saja. Wah, tidak di miliarder mendadak dia. Pengemis. Dibeli, dikasih Rasul. Dikasihkan ke majikannya yang matanya buta itu. Kemudian dia mengangkat bajunya Rasulullah. Ya Allah, dengan barokah baju nabimu ini ya Allah, izinkan hamba bisa melihat keindahan dunia ini. Intinya minta sembuh, bukannya ya Allah, diusapkan, melek seketika. 5 miliar. Yang tadinya merem diusap bajunya Rasulullah, melek. Ya, kamu juga begitu kan? Merem dikasih duit 5 miliar, melek pasti. Melek. Alhamdulillah, melek, bisa ngelihat karena barokahnya bajunya Rasul. Yang ini untuk membantah orang-orang yang sedikit-sedikit musyrik, haram ini musyrik. Nah, ini. Ada juga istrinya Rasulullah namanya Sayyidah Hindun. Beliau ini di Sayyidah Hindun apa Sayyidah Zainab diwarisin jubahnya Rasulullah. Rumahnya ramai, banyak orang berobat. Jadi kalau ada orang sakit dicelupin pakai bajunya Rasulullah airnya. Sembuh. Celupin, sembuh. Malah berkah. Oh, ini berkahnya Nabi. Begitupun orang-orang soleh pun mempunyai berkah. Sakit dicelupin bendanya, sehat. Keberkahan. Ini bukan Gus Samsudin. Samsudin. Bukan. Ya, dia bukan ulama, bukan wali, bukan. Dukun lah, dukun. Sakit. Nah. Begitupun punya orang-orang soleh ini mempunyai berkah. Jadi kalau kamu nganggap Ustadz nih, soleh nih, kamu sakit, tak celupin sendalnya Ustadz terus tak suruh minum itu. Suruh minum. Oh. Mau, tak celupin sendal, tak suruh minum. Orang miskin itu kaya mendadak. Alhamdulillah. Ngemis dapat 5.000. Ini dapat 5 miliar. Dapat miliar. Allah. Kemudian orang kaya itu bisa melihat senang dimerdekakan hamba sayanya, kemudian sowan ke Rasulullah. Sambil membawa bajunya Rasulullah. Assalamualaikum, beda kan orang kaya kan? Tegas. Assalamualaikum, kalau orang miskin tadi kan gemeter, beda. Beda, orang yang punya uang sama yang enggak beda loh. Dari jalan saja beda. Oh ya. Orang yang punya uang gagah kalau jalan. Kalau lagi pas tanggal tua, lemes, garuk-garuk enggak gatel. Tengok. Sabar, kamu sabar aja. Ya kan? Beda, ngaji nggak semangat karena kirimannya belum datang. Tapi kalau sudah datang, semangat. Semangat. Datang langsung. Ngaji jam 5, setengah 5 sudah datang. Uangnya banyak. Semangat. Tahu sholat Jumat, datang Kemis. Rajin.
Nginep dia sehari di masjid. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Rasulullah, salam silakan duduk. Loh, itu bajuku. Itu saya. Ya Rasul. Kemarin ada orang buta, ada pengemis jual bajunya saja. Rasulullah nggak marah loh. Ya Allah. Kalau Ustaz Jafar kan marah, dikasih dijual. Ustaz kasih, dijual, terus dipakai di depannya Ustaz. Kan kurang ajar. Tak kasih nih, tak kasih sorban. Dijual sama Santi Putra. Santi Putra sholat Jumat di depan Ustaz. Assalamualaikum, Assalamualaikum, salaman. Kayak kenal nih sorban. Enggak ini. Ya Rasulullah. Untuk apa? Saya beli 5 miliar Rasulullah. Aku sebelumnya tidak bisa melihat buta mata. Dengan barokah bajumu ini, aku bisa melihat lagi. Alhamdulillah ya. Terus tujuanmu apa? Ya Rasul, aku kembalikan bajumu pada engkau. Saya, alhamdulillah, bajunya balik lagi. Panggil istrinya, bajunya balik. Kata Rasulullah. Ya Khumairah, bajunya balik. Wah itu. Ya biar nggak marah kan, istrinya nyuci kok bajunya kurang satu, di mana kan? Bajunya balik. Iya, loh, istri itu begitu kamu. Kalau bajunya kurang satu, nyari, lu gimana ini? Tapi kalau di bajunya ada uang, ya nggak ribut. Nggak ngomong, nggak. Ya istri lain. Bukan istrinya Ustaz. Yang Ustaz nggak pernah bawa uang, nggak ada uangnya. Kembali lagi, ini barokah. Dijual mahal, dipakai orang buta melek, sorbannya balik lagi, bajunya balik lagi. Ini namanya barokah. Manfaatnya besar. Pengemis ini kan jadi miliarder mendadak. Yang harusnya ngemis 5.000, dapat 5 juta, 5 miliar. Ini barokah. Nah, jadi barokah itu ada. Nah, di antaranya, sebagian dari untuk mencari keberkahan adalah ziarah kubur. Ziarah kepada wali-walinya Allah, pada orang-orang soleh. Itu termasuk ngalah berkah. Tabaruk. Tapi di sana, sebagian segelintir orang Islam sana ada yang melarang ziarah kubur. Tidak ada berkah-berkah. Apa itu salaman dengan guru? Apa itu minum bekas ulama? Tidak ada. Mereka berkata seperti itu. Sahabat saja rebutan kalau salaman sama Rasulullah. Man syafahani dakhalal jannah. Siapa bersalaman dengan aku masuk surga, kata Rasulullah. Wa man syafahani dakhalal jannah. Siapa yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku masuk surga. Wa man syafahani. Barang siapa pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan orangnya salaman sama aku masuk surga. Wa man syafahani. Barang siapa bersalaman dengan orang lagi salaman, orangnya terus sampai Rasulullah kalau jannah. Maka ketika kamu bersalaman dengan gurumu, dengan kiaimu, kamu salaman dengan Abah. Berniatlah kamu bersalaman dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin bersalaman, mencium tanganmu. Tapi saya nggak nyampe, ketemunya Abah. Gitu loh. Maka aku dengan pelantara guruku, kiaiku, ustadku, saya mencium tangannya Rasulullah. Niatnya begitu. Jadi kalau mau nyium tangannya Rasulullah, ya hati-hati. Yang pilek-pilek diusap dulu. Salaman nempel hijau.
Boleh. Jadi Rasulullah begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Benar, aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Dulu pernah melarang, sekarang aku perbolehkan kamu. Fazuruha, sekarang boleh. Karena waktu itu perempuan-perempuan itu masih lemah imannya. Jadi kalau ke kuburan nangis, nggak ziarah kubur. Nangis. Ini lemah iman. Tapi ketika perempuan-perempuan ini sudah kuat, imannya sudah kuat, ibadahnya sudah benar, niatnya sudah benar, maka Rasulullah bersabda, fazuruha, maka sekarang kamu ziarahlah. Sekarang kamu ziarahlah. Kemudian Syekh Ali Maksum berkata, wala taqulu hujran. Janganlah kamu pernah meninggalkannya untuk berziarah kubur. Akhirnya beliau, artinya Rasulullah menyuruh kita untuk ziarah kubur. Fazuruha, di garis bawah yang tebal, fazuruha, fi'il amar, kata perintah, zuruha, ziarahlah kamu, berkunjunglah kamu. Fazuruha, berziarahlah kamu, ke kuburan, hanya ke kuburan. Al-kubur, ya kan? Al-kubur, ziarah kalau kamu ke kuburan. Loh, begitu. Untuk tabaruk kepada orang-orang yang saleh, para wali-walinya Allah. Lah kalau yang diziarahin bukan wali gimana Ustaz? Kalau yang diziarah bukan wali, lidzikril maut, kamu niatnya mengingat mati. Kalau itu kuburan orang muslim, kamu doakan. Tapi kalau kuburan orang kafir, ya kamu ingat mati aja, nggak usah didoain, kafir. Mau kamu doain 1000 kali juga nggak bakal masuk surga. Empeleng malaikat kamu. Udah tahu kafir didoain. Bisa. Ya. Nih. Oke ya. Ziarah kubur. Jadi ziarah yang terdekat. Ya kan nanti ziarah ke sana. Diniat ngalap berkah. Zikrul maut, mengingat mati orang, rumahnya di samping kuburan, dengan orang rumahnya di samping masjid. Itu lebih tenang, enak, rumah di samping kuburan. Iya. Rasulullah berkata, la jaro la sholata liman jarol masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang rumahnya dekat masjid, gak sholat di masjid. Kalau kamu rumahnya pinggir masjid, terus dengar adzan, kamu gak sholat di samping masjid, kamu dosa. Tapi kalau kamu rumahnya pinggir kuburan, buka jendela, ingat mati. Ya, ingat mati. Enak. Jadi, itu kuburan. Begitupun Siti Aisyah. Kamarnya ada kuburan suaminya. Kamu pengen niru Siti Aisyah? Silakan. Wah, Aisyah sekarang aja nggak berani kayak kalau tidur di samping kuburan. Ayo, nih yang putri-putri pengen ikut sunahnya Siti Aisyah, ayo tidur di kuburan. Nanti kamu punya suami, suamimu mati, dikubur di kamarmu. Nih, gimana tuh? Siti Aisyah. Makanya jangan gembor-gembor sok paling nyunah ya gitu ya. Kan ada orang kan paling nyunah. Ini sunnah Rasul. Tahunya mereka sunnah Rasul itu jingkrang, sunnah Rasul itu jenggotan. Tahunya begitu. Padahal yang dia kan sunnah Rasul yang berat, yang enteng-enteng. Coba sunnah Rasul kayak Rasulullah. Rasulullah pernah sholat dalam keadaan lapar, kemudian perutnya diikat, ditaruh kerikil-kerikil buat nahan laparnya. Ayo, itu sunnah Rasul.
Kalau kamu lapar kan puasa nih, duhur nanti besok diisi kerikil. Ayo, siapa yang berani? Ya kan? Siang kan panas-panas loh. Enak kan tidur tengkurap itu. Perutnya ditaruh di ini kan. Gitu. Tuh. Oke. Jadi pesan-pesan pengarang kitab ini Syekh Ali masuk wala taqulu hujrun. Jangan kamu tinggalkan ziarah kubur. Wallahu a'lam. Bismillah.